Sekiranya tarif 24% itu dilaksanakan, tentu sekali ekonomi dan unjuran pertumbuhan KDNK 2025 yang kita umumkan sebanyak 4.5 hingga 5.5% terpaksa dikaji semula. Kerajaan tidak mengunjurkan kemelesetan atau kelembaban ekonomi. Ini mungkin permulaan berakhirnya globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Dan keputusan ini tentunya akan mengancam pertumbuhan dan keselamatan ekonomi dunia. Ia juga bakal memusnahkan atau memberi dampak negatif terhadap kemakmuran yang sedang dan semakin dikecapi oleh negara-negara membangun dan negara-negara selatan, Global South. Kerajaan tentunya menafikan dakwaan Amerika Syarikat bahawa Malaysia telah mengenakan tarif 47% ke atas import Amerika Syarikat ke Malaysia. Asas pengiraan tarif ini tidak tepat. Kerajaan Malaysia akan terus bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan telah memulakan beberapa sesi perbincangan dengan tokoh-tokoh utama kerana kita harus mencari penyelesaian yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak, pendekatan yang adil dalam isu tarif timbal balik ini. Dan kita akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk menjana pertumbuhan dalaman kekuatan domestik yang tentunya akan disokong oleh perbelanjaan isi rumah yang berdaya tahan, pelaburan domestik yang kukuh, pelancongan yang lebih segar dan pelaksanaan berkesan cepat, cekap, mengelakkan ketirisan, keborosan dan rasuah dalam melaksanakan plan induk negara. Beberapa langkah awal ini termasuk menangani impak tarif, termasuk seperti yang saya sebut tadi, penubuhan Pusat Tindakan Geoekonomi Nasional, National Geoeconomic Command Center, yang saya akan pengurusikan sendiri, dan MITI sebagai sekretariat. Kajian ini lagi heboh di dunia maya tentang Malaysia panik gagal ikuti cara Indonesia, ekonomi dikuras Trump, PM Anwar Ibrahim dikudeta rakyat. Apa benar? Mari kita bahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, oke? Let's go. Berdasarkan data yang saya temukan, berikut adalah informasi terkini tentang situasi ekonomi Malaysia dalam konteks kebijakan Trump dan perbandingan dengan Indonesia. Situasi tarif Malaysia versus Indonesia. Malaysia kini menghadapi tarif 19% dari AS, diturunkan dari 25% sebelumnya. Sementara Indonesia juga mendapatkan tarif 15%. Ini menunjukkan kedua negara mendapatkan perlakuan yang relatif sama dari kebijakan Trump. Tapi dampak ekonomi Malaysia, pertumbuhan ekonomi Malaysia melambat dengan GDP naik 4,4% di kuartal pertama 2025, di bawah perkiraan 4,8%. Malaysia mempersiapkan kemungkinan dampak jangka panjang dari tarif Trump terhadap ekonominya. Untuk strategi PM atau Perdana Menteri Anwar Ibrahim, PM Anwar Ibrahim telah melakukan perbincangan dengan Trump dan menyusun rencana 5 tahun untuk mendorong pertumbuhan hingga 2030. Anwar memperingati tentang penggunaan perdagangan sebagai senjata untuk menekan dan mengisolasi negara. Dan perbandingan tarif regional, tarif Malaysia 19%, tarif lebih rendah ya dari Vietnam 46%, yang sekarang jadi 20%, Thailand 36%, tapi lebih tinggi dari Singapura 10% dan Filipina 17% ya. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah kita tertipu? Tapi banyak yang bilang kalau
Malaysia itu tidak perlu beli apa-apa. Enggak guys, mereka juga disuruh beli Boeing juga ya. Dan manufaktur mereka pun sekarang bingung karena ya Trump memberi ultimatum untuk para pembuat manufaktur untuk kembali ke Malaysia, ke Amerika ya, untuk membangun pabrik di sana. Sedangkan di Malaysia Intel sudah berpuluh tahun untuk membuat chip ya. Nah, ini gimana nanti? Apakah Malaysia akan terguncang atau gimana? Ya nanti aja kita lihat ya. Jadi menurut kalian gimana guys? Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, oke? See you!